Haleluya, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan nyata sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku Tuhan, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku Tuhan, segalanya bagiku. Amin. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku Tuhan. Amin. Mari sama-sama katakan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, oh anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, oh segalanya bagiku. Hadir-Mu, di hidupku, terutama bagiku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, oh anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, oh anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Oh anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu,
sumber kekuatan bagiku. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami adalah orang-orang yang dianugerahi oleh Tuhan keselamatan hidup yang kekal. Itu sebabnya patutlah kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Sebab Engkau yang berfirman, di mana ada 2-3 orang berhimpun di dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, setiap kata firman Allah akan menjadi sesuatu bagi kami jika kami memperhatikan dengan baik-baik. Itu sebabnya Tuhan, kami mengambil bagian terbaik ini, duduk di bawah kaki-Mu dan menikmati perkataan-perkataan firman-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Hari ini saya akan bersama-sama di dalam pendalaman Alkitab. Oleh anugerah Tuhan kita di Wahyu 14. Ayat yang ke-6 sampai ayat 7. Wahyu pasal 14. Ayat 6 sampai ayat 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Ya. Dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi. Ya. Dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ya. Dan ia berseru dengan suara nyaring. Ya. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Takut akan Allah, itu seruan malaikat terus. Karena telah tiba saat penghakimannya. Saatnya penghakiman telah tiba. Ya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi. Ya. Dan laut dan semua mata air. Ya, itu artinya sembahlah Allah. Di dalam ayat 6 tadi dikatakan bahwa malaikat yang lain terbang di tengah-tengah langit. Dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi. Ya, semua bangsa dan suku, bahasa dan kaum. Temanya pemberitahuan tentang penghakiman. Jadi kita mendengarkan hari ini tentang penghakiman. Penghakiman ya, yang nanti akan dialami oleh manusia, baik itu kelompok orang yang hidup maupun yang mati dikatakan, ya, yang hidup dan yang mati nanti, orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Nah, malaikat itu menyuarakan Injil yang kekal. Apa itu Injil yang kekal? Injil yang kekal adalah Injil tentang keselamatan, dan itu yang dimintakan Tuhan hari-hari ini. Kita melaksanakan perintah Tuhan, melaksanakan amanah agung. Sebab belum tiba kesudahannya kalau tidak semua orang mendengar Injil. Jadi tugas ini ada pada kita juga, bukan hanya pada malaikat yang ada di situ. Kita ini anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, harus bisa memberitakan Injil. Kalau kita cuma diam, kita sendiri selamat, kita sendiri menikmati, nanti satu waktu di tahta pengadilan sebentar kita dengar, maka kita akan dituntut, akan dihakimi. Jadi mulutnya orang percaya itu bersaksi. Dalam bersaksi itu kita memberitakan Injil kekal itu. Sebab barang siapa percaya kepada Tuhan, dia beroleh hidup yang kekal. Ini amanah agung.
Semua telinga harus dengar. Biar satu kali. Sebelum datangnya hari Tuhan itu. Matius 24. Nah, untuk apa kita dengar firman? Untuk apa kita diajar? Supaya kita melakukan. Kalau tidak, nanti apa yang kita dengar itu pada waktunya kita akan dihakimi. Kamu kan dengar tapi tidak mau omong toh. Nah ini. Ya. Nah, Matius 24. Ayat yang ke-12, 13, 14. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, Ya. maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasihnya orang tambah dingin karena banyak orang mendurhaka. Tadinya percaya, tadinya sungguh-sungguh, kemudian mendurhaka. Berbalik dari kebenaran. Terus. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya Tapi akan selamat. kalau kita bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Ya terus. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Nah, Injil kerajaan yang membawa dampak hidup kekal. Hidup selamanya, tidak dihukum. Tidak masuk dalam lautan api. Jika orang terima dan percaya Tuhan. Terus. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Semua bangsa tadi malaikat itu. Semua bangsa itu. Beritakan Injil. Terus. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, jadi semua orang harus mendengar. Itu keadilan Tuhan. Biar satu kali. Itu keadilan daripada Tuhan. Telinga ini semua. Jadi orang tidak bisa mengatakan saya belum dengar. Tugas kita menyuarakan Injil. Menyampaikan. Di samping itu kita harus belajar. Supaya kita tidak salah. Ya, sebab tandingannya juga ada. Rasul Paulus mengatakan sekarang. Jangan sampai kita mengikuti Injil yang lain. Ya, Yesus yang lain yang diberitakan. Roh yang lain. Jadi ada Injil yang mendatangkan hidup kekal. Ada yang menyesatkan. Ini di akhir zaman. Orang Kristen harus meningkat pengetahuannya dengan Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan. Itu harus meningkat. Kalau tidak berbahaya hidup di akhir zaman. Ya. 2 Korintus 11. Ayat 1 sampai 4. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Ya. Memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Ya. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Ya. Untuk membawa kamu sebagai perawan suci Ya. kepada Kristus. Iya. Terus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu Ya. disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati Ya. kepada Kristus. Ya. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ya. Sebab kamu sabar saja. Kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain, Kamu terima saja sebetulnya. Bukan sabar saja. Kamu terima saja kalau ada seorang membawa Yesus yang lain. Yang bukan Injil yang dimaksudkan tadi. Terus. daripada yang telah kami beritakan, Ya. atau memberikan kepada kamu roh yang lain, Roh yang lain. daripada yang telah kamu terima, Ya. atau Injil yang lain, Injil yang lain. daripada yang telah kamu terima. Terus. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Ya, jadi kita mesti hati-hati. Rasul Paulus dalam memberitakan Injil tidak minta jasa. Tidak minta bayaran. Ya. Cuma-cuma. Ada orang saya dengar baru-baru memberitakan Injil, memberitakan firman di mana-mana, tapi habis itu minta upah. Ya. Rasul Paulus bilang tidak. Aku memberitakan Injil cuma-cuma. Ya. Tuhan memang suruh kita berikan cuma-cuma. Coba dibaca dulu
2 Korintus 11 ayat 7. Apakah aku berbuat salah Ya. jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Ya. Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Cuma-cuma. Enggak bayar. Ya. Tidak dibayar. Cuma-cuma. Waktu Tuhan suruh murid-muridnya juga berangkat. Cuma-cuma Tuhan pesan. Beritakan Injil. Cuma-cuma. Cuma-cuma gratis. Nah, tapi nanti akan ada banyak orang minta bayarannya. Paulus bilang, aku memberitakan Injil cuma-cuma. Tapi bukan hanya apa yang kita punyai kita sampaikan. Tapi Tuhan mau. Mulut kita ini memberitakan kabar baik. Seperti malaikat itu. Ya, dia memberitakan Injil. Baca itu lagi, Wahyu tadi. Baca baik-baik, Wahyu 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain Ya, terbang di tengah-tengah langit. ya. Dan padanya ada Injil yang kekal. Injil yang kekal. Untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas Untuk bumi. diberitakan kepada mereka yang diam di mana? Di atas bumi. Bumi. Itu Tuhan perintahkan kita di atas bumi ini, beritakan. Terus Dan kepada semua bangsa kepada semua bangsa, dan suku suku, dan bahasa, dan kaum. kaum. Itu amanah agung. Beritakan Injil sampai telinga semuanya pernah mendengar. Baru tiba kesudahnya. Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya? Ya, Ini, firman itu dekat kepadamu, ya, yakni di dalam mulutmu ya. dan di dalam hatimu. Dalam mulut dan dalam hati. Terus, Itulah firman iman ya. yang kami beritakan. Nah, itu yang diberitakan. Firman iman. Ada di hatiku, ada di mulutmu. Sampaikan. Terus, Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan ya, dan percaya dalam hatimu ya, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari Ya. antara orang mati, ya, maka kamu akan diselamatkan. ya. Terus, Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, ya, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. itu Injil yang kekal. Ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya Kalau kepada orang dia? tidak percaya, bagaimana bisa berseru kepada Tuhan? Terus, Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia nah, dengar baik-baik. jika mereka tidak mendengar tentang dia? Kalau tidak dengar tentang dia, bagaimana bisa percaya? Lah, siapa yang mesti bicara? Terus, Jika tidak ada yang memberitakannya, ya, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? ya, Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka Ya. yang membawa kabar baik. itu kabar baik, Injil yang kekal, Injil keselamatan. Betapa indahnya tapak-tapak kaki yang memberitakan Injil. Daripada singgah ke teman satu ngomong yang tidak benar. Ceritanya diawali kesulitan. Atau omong di sana, kamu tahu tidak orang itu cucu begini. Menjelekkan orang. Cerita yang tidak benar. Lebih baik kita memberitakan Injil. Ini waktunya. Satu Korintus 1 ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ya, Injil yang disalibkan Yesus itu yang diberitakan.
Rasul Paulus, bukan Injil yang lain. Terus, Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, ya, dan untuk orang-orang bukan Yahudi Ya. suatu kebodohan. jadi kita ini tugasnya kita beritakan Injil. Saksikan Tuhan. Cuma diam, malu, takut dibilang sok-sokan ini. Kalau kita penuh Roh Kudus, penuh kasih Allah, kita ngomong. Pernah saudara bicara kepada orang berdosa, keluarga kita, family kita, ya, sepupu kita, anak bersaudara, kata orang Manado. Pernahkah kita susah tidak bawa mereka, paksa mereka ke gereja? Pernahkah kita mengeluarkan uang untuk mereka naik kendaraan ke gereja? Itu orang-orang pada lakukan dulu zaman saya. Dia tidak mau sendiri selamat. Dia tidak mau sendiri menerima mujizat. Dia sampaikan. Kalau saudara tidak punya itu, berarti api Roh Kudus tidak menyala di hatimu. Kasihnya Tuhan tidak. Yang kita lakukan di gereja cuma luarnya. Nanti kita dengar akibatnya apa. Ya. Ayat 7 dari Wahyu 14. Dan ia berseru dengan suara nyaring. Berseru dengan suara nyaring. Takutlah akan Allah Takutlah akan Allah. dan muliakanlah Dia. Muliakan Dia. Karena telah tiba saat penghakimannya. Karena telah tiba saat penghakiman. Dan sembahlah Dia Sembahlah yang telah menjadikan langit dan langit bumi, dan bumi. dan laut dan semua mata air. Ya, tidak boleh menyembah yang lain. Hanya Dia yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Sembahlah Dia. Ya. Takutlah, ini berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah. Kalau kita kurang takut, kita sudah dengar firman. Beritakan Injil, saksikan, bawa jiwa-jiwa, doakan, memberikan persembah. Kita diam, itu tidak rasa takut. Nah, punya rasa takut. Ini lebih dalam, kekristenan lebih ke dalam. Takut. Ya. Benci kejahatan kalau orang takut Allah. Tidak suka kejahatan. Tidak suka. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Benci kejahatan. Tidak suka. Ya, terus. Aku benci kepada kesombongan, Ya. kecongkakan, tingkah laku yang jahat, Ya. dan mulut yang penuh tipu muslihat. Tipu muslihat. Itu orang yang takut Tuhan. Benci itu semua. Ya. Mazmur 34 ayat 8 sampai 10. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia, Yang takut akan Dia. lalu meluputkan mereka. Meluputkan mereka. Terus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Betapa baiknya Tuhan itu. Terus. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Iya. Takutlah akan Tuhan, Takutlah akan Tuhan. hai orang-orangnya yang kudus. Orang-orang yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Kenapa Dia. saudara kekurangan? Karena tidak takut Tuhan. Orang tidak akan kekurangan kalau takut Tuhan. Itu firman Tuhan. Terus. Singa-singa muda merana kelaparan. Ya. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan Orang cari Tuhan. tidak kekurangan, sesuatu pun yang baik. Itu janji Tuhan bagi orang takut Tuhan. Amsal 22 ayat 4.
Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan Ya, adalah kekayaan, kekayaan, kehormatan, hormat, dan kehidupan. kehidupan. Takut Tuhan. Tak sembarang omong. Ya. Amsal 14 ayat 26 sampai 27. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang Ada besar. ketentraman, Bahkan ada perlindungan bagi ada anak-anaknya. perlindungan bagi anak-anak. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sumber hidup. Sehingga orang terhindar dari jerat maut. Tidak ada maut yang bisa menjerat. Itu yang diberitakan malaikat. Takutlah akan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Banyak orang Kristen tidak takut Tuhan. Ada waktu untuk bisa dengar firman, kumpul. Tidak takut. Sudah dengar firman, nanti tidak ada firman, sudah dengar apa, wah biar aja. Masuk kiri, keluar kanan. Tidak tersentuh. Puji Tuhan. Kita baca itu, apa yang diserukan di ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Ya. Karena telah tiba saat penghakimannya. Penghakimannya. Jadi nanti Tuhan akan menghakimi orang hidup dan orang mati. Ada dua penghakiman. Ya. 1 Petrus 4 ayat 17. Baca dulu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri. Rumah Allah sendiri. Yang harus pertama-tama dihakimi. Pertama harus dihakimi. Siapa rumah Allah? Tembok batu ini? Bukan. Siapa rumah Allah? Saya dan saudara. Bukankah kamu bait Allah? Bait suci Allah di mana Allah diam di dalam roh. Kita ini nomor 1 dihakimi. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari bunyinya seperti ini. Mau catat boleh. Sudah sampai waktunya Allah mengadili dunia. Dan umat Allah sendirilah yang akan diadili terlebih dahulu. Nah, kalau Allah akan mulai dengan kita, bagaimanakah jadinya nanti dengan orang-orang yang tidak percaya kepada kabar baik dari Allah itu, Injil. Injil kekal, Injil keselamatan. Tidak berani ngomong sama saudaranya, tidak berani ngomong. Tidak berani ngomong sama orang tua, papanya yang belum diselamatkan. Tidak berani ngomong sama istrinya. Tidak berani ngomong sama temannya. Tidak berani ngomong sama bosnya. Saya baca sekali lagi ya, bahasa Indonesia sehari-hari. 1 Petrus 4 ayat 17. Sudah sampai waktunya Allah mengadili dunia. Dan umat Allah sendirilah yang akan diadili terlebih dahulu. Nah, kalau Allah akan mulai dengan kita, bagaimana jadinya nanti dengan orang yang tidak percaya kepada kabar baik dari Allah itu? Injil yang kekal, Injil keselamatan. Dan nanti penghakiman itu ketika dimulai. Satu-satunya hakim adalah Tuhan Yesus, tidak dua hakim. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai ayat 5. Demikianlah hendaknya orang memandang kami Ya. sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ya. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan. Yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Ya. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu Ya. atau oleh suatu pengadilan manusia. Ya. Malahan dariku sendiri pun tidak kuhakimi. Terus
Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Ya, Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. ya, Tuhan itu hakim satu-satunya. Yang menghakimi aku ialah Tuhan. Terus Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, jangan menghakimi. Terus yaitu sebelum Tuhan datang. ya, Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. ya, Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. ya, Tuhan itu satu-satunya hakim. Jadi Tuhan itu hakim. Kisah Rasul 10 ayat 42. Jadi kalau kita jadi orang Kristen, jadi Kristen yang benar. Bukan Kristenang. Ke gereja juga. Ke gereja lama sekali, belum pulang-pulang, belum selesai-selesai ini pendeta khotbah. Semua pelayanan, semua rutinitas. Nanti ada upahnya. Baca baik-baik dulu. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi Ya, bahwa dialah yang ditentukan Allah dialah yang ditentukan. Siapa itu? Yesus. menjadi hakim atas Hakim. orang-orang hidup dan Atas orang-orang mati. Orang hidup dan orang mati. Jadi dua. Yang dihakimi orang hidup dan orang mati. Siapa orang hidup? Orang yang percaya Tuhan. Orang yang sudah berdamai dengan Tuhan. Orang yang tadi mati rohnya. Ya. Kemudian dihidupkan oleh Injil. Dia percaya Tuhan. Dengan hati orang percaya, dengan mulut mengaku. Dan selanjutnya orang yang percaya itu harus tahu apa yang dia harus buat. Apa yang harus kita buat. Bukan hanya jadi Kristen tapi tidak ngerti apa-apa. Itu sebabnya kita diajar. Itu sebabnya kita dengar firman. Dalam bentuk pengajaran, mengajar kita, mendewasakan kita. Sehingga nanti kita tidak dimangsa oleh penipu, nabi palsu, rasul palsu, dengan Injil yang palsu. Ya. Nah, orang hidup akan menghadap tahta. Namanya penghakiman tahta pengadilan Kristus. Di sini orang-orang percaya, orang-orang yang hidup mempertanggungjawabkan kepada Tuhan, kepada Kristus. Apa yang sudah kau buat dengan hidup ini? Terus melayani, sudah ini, sudah itu. Semua mempertanggungjawabkan. Cuma bedanya, kalau orang itu tetap percaya, tetap hidup benar, itu bukan untuk dapat hukuman kekal, tidak. Bukan untuk dibuang ke dalam lautan api, tapi tata pengadilan Kristus ini lebih banyak berbicara tentang mendapatkan upah atau tidak ada upah. Dapat mahkota atau tidak punya mahkota. Kalau kamu tidak berbuat apa-apa, tidak punya mahkota. Kalau kamu tidak pernah memenangkan jiwa, tidak punya mahkota sukacita. Tidak pakai mahkota. Kemuliaannya beda dengan orang yang memenangkan jiwa. Ini tahta pengadilan Kristus. Kita ini semua harus menghadap saya. Ketika mempersiapkan firman Tuhan ini, saya dikoreksi Tuhan dari awal pelayanan sampai hari ini. Saya minta ampun ketika saya kurang sungguh-sungguh. Ketika saya santai-santai, ketika saya
tidak melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Saya minta ampun kepada Tuhan. Banyak kali kita menyia-nyiakan kepercayaan, talenta, karunia, keselamatan, dan tidak bagikan pada orang. Ini satu waktu dipertanggungjawabkan, tahta pengadilan Kristus namanya. Kalau orang mati itu nanti kita baca, dengar, tahta putih. Jadi dua pengadilan, itu orang hidup dan orang mati. Ya. Tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan. Tuhan kasih harta, kasih duit, banyak depositmu. Tuhan kasih kesehatan, kita gunakan untuk apa kesehatan itu? Tuhan kasih talenta nyanyi, kita tidak pakai, untuk apa itu? Tuhan tanya, setiap hembusan nafas, apa yang kita pakai? Lebih banyak nongkrong, atau kita bersaksi, atau kita sembahyang, atau baca Alkitab. Itu di sana, ditulis. Ucapan kata kita pun tidak ada salah. Akan dipertanggungjawabkan ucapan kata kita pada hari penghakiman. Enggak ada takut Tuhan. Makanya tadi di awal itu malaikat, takutlah akan Allah. Sebab telah tiba hari penghakiman. Ini waktu zaman akhir di mana kita harus belajar hidup takut akan Tuhan. Sebab pengadilan itu sudah dekat. Penghakiman itu sudah di ambang pintu. 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, Ya. maupun kami diam di luarnya, Ya. supaya kami berkenan kepadanya. Ya, baik dalam tubuh ini sekarang sementara hidup kita harus berkenan kepada Tuhan. Terus Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, semua kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, Ya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik. baik ataupun jahat. Nah, jadi bukan berarti jahat di sini jahat. Oh, orang Kristen bisa berbuat jahat. Tidak. Ini orang mempertanggungjawabkan di tahta pengadilan Kristus. Perbuatan baik atau perbuatan jahat. Tuhan tidak mau gerejanya, orang-orang percaya berbuat jahat lagi. Meninggalkan jahat, pergi melakukan yang benar. Itulah orang hidup. Tapi kata jahat di sini, ya, terjemahan aslinya ditulis dengan kata kakos. Itu bahasa Yunani, kakos. Artinya tidak sama dengan perbuatan jahat, anomia, perbuatan dosa, perbuatan salah. Tidak sama. Tetapi lebih cenderung kakos ini mengartikan atau perbuatan jahat yang adalah kakos ini, yaitu pekerjaan yang buruk. Kita dipercayakan suatu pelayanan, suatu pekerjaan, tapi kita tidak sepenuh hati melakukannya. Kita dikasih pelayanan, tapi kita tidak lakukan itu sepenuh hati, segenap hati dengan segenap jiwa. Itu dipertanggungjawabkan. Pendeta tidak tahu. Pemain singers, penyanyi, pemain musik, malah enaknya tinggalkan. Itu semua satu hari menghadap tahta pengadilan Kristus. Ini yang disebut baik atau jahat. Tapi sebenarnya bukan jahat
seperti anomia, berbuat dosa, berbuat salah. Tapi lebih cenderung dikatakan pekerjaannya buruk, tidak sempurna. Tidak dari hati yang mengasihi Tuhan. Ya. Atau melakukan dengan motivasi salah. Cari pujian, cari keuntungan. Saya menabur supaya menuai. Ini motivasi salah. Ya. Kita bicara atau kita nyanyi mau dipuji orang. Cari pujian. Membantu orang miskin, ada orang susah. Tapi motivasinya pasti Tuhan memberkati saya kembali. Semua itu kekeliruan, kesalahan, ketidaksempurnaan kalau kesalahan dilakukan. Nah nanti akan diadili. Untuk menerima apa? Hukuman, tidak. Untuk menerima upah. Kalau kita melayani Tuhan sungguh-sungguh, kita mempertanggungjawabkan keselamatan yang ada pada kita ingin semua orang dengar keselamatan, dengar, kita beritakan, kita bersaksi, kita dikasih tugas apapun sekecil apapun, sampai ngepel gedung gereja, sampai melayani apa saja, bidang-bidang yang tidak terhormat sekalipun, kalau itu kita lakukan dengan baik, maka Tuhan akan menggantikannya dengan upah, mahkota. Nah, semua kita ini, saya, semua kita saudara akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Bertanggung jawabkan. Aku berkati kamu. Uang itu banyak, kamu simpan untuk apa? Untuk apa? Hah? Sudah tahu toh kalau mati tidak dibawa. Disimpan warisan, diwariskan. Orang yang itu belum tentu bisa. Makanya dibilang tadi di Korintus, kikir. Itu tidak disukai Tuhan. Masuknya gampang, keluarnya sulit. Jadi pekerjaan buruk. Orang percaya diadili. Perbuatan baiknya dan pekerjaan buruknya. Tidak sempurna atau dasar yang salah. Mau dipuji, mau diberkati Tuhan, mau menabur pasti menuai. Nah itu banyak kan. Itu semua diadili. Itu kan pura-pura. Kemunafikan. Mungkin orang bilang, aduh ini firman Tuhan keras. Lah iya memang. Saudara mau terima di tahta pengadilan Kristus upah yang baik. Atau tidak dapat upah. Sudah lelah, capeklah kita melayani. Tidak ada upah. Mau dipuji, makan puji. Itu semua dipertanggungjawabkan, lalu dicatat. Sampai ucapan, kata Matius 12 itu, ucapan kita dipertanggungjawabkan. Coba baca Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Iya, pada hari penghakiman kata sia-sia itu dipertanggungjawabkan. Kata sia-sia. Untuk apa capek-capek ke gereja? Untuk apa capek-capek melayani? Nah, untuk apa? Ngomel. Kata sia-sia. Ya. Jangankan pekerjaan di dalam rumah Tuhan yang kita tidak kerjakan sempurna, lalai, ya, malas kita. Di sekuler
di dunia kita kerja, di sekuler. Kita pegawai perusahaan apa, atau kerja sama orang. Terima gaji. Kalau kita terima gaji, kita harus melayani dengan segenap hati. Tidak boleh akal-akalan, malas-malasan. Itu nanti dipertanggungjawabkan. Makanya ada ayatnya, Kolose 3, ayat 22 sampai 25. Baca. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Ya. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, Ya. melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ya. Terus. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, Ya. seperti untuk Tuhan Seperti kerja untuk Tuhan. dan bukan untuk Bukan manusia. untuk manusia, bukan untuk majikan kita. Jadi juga jadi kesaksian. Terus Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah dari Tuhan kamu akan menerima bagian bahagia. yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi biar kita kerja sebagai orang di sekuler, perusahaan atau apa sebagai pegawai, itu ada upahnya nanti. Jadi Tuhan kasih saya selamat, jadi orang percaya, mengenal Kristus, ya, dipenuhi Roh Kudus, dikasih apa, melayani, tanggung jawab. Soalnya nanti dipertanggungjawabkan waktu tahta pengadilan Kristus untuk orang yang hidup. Jadi jangan setengah hati, ibadah setengah hati, korban juga setengah hati, semua setengah hati. Tidak sungguh-sungguh. Ini dasar yang salah. Korban untuk dapat berkat. Memberi dasarnya apa? Kasih atau mengharapkan. Balasannya menabur, itu orang dunia tuh. Tapi kita memberi karena taat kepada Tuhan, karena mengasihi Tuhan, karena kita tahu kegunaannya itu pemberian kita untuk apa. Jadi ini semua yang saya ceritakan tadi, setengah hati, kurang sungguh-sungguh dan sebagainya, ini bukan dosa. Jahat yang dimaksud sini, kerjaan tidak sempurna, tidak tanggung jawab. Ini nanti dibalas upah atau tidak ada upah. Itu di tahta pengadilan Kristus. Orang yang diberi 5 talenta, Tuhan itu datang. Tuhan, 5 talenta Tuhan sudah jadi 10 sekarang. Baik, hamba yang baik dan setia. Datang yang 2 talenta, dia juga jalankan sungguh-sungguh, jadi 4 talenta. Bukan masalah talentanya yang banyak. Kalau dapat 2 Tuhan tidak paksa, langsung jadi 10. Tuhan bilang 2 jadi tambah 2, 4 itu sudah bagus. Hamba yang baik dan setia. Apa saudara hamba yang baik dan setia? Tuhan tanya nanti. Semua orang kita tidak ada yang luput. Semua orang menghadap tahta pengadilan ini. Kecuali dia sudah murtad. Dia kembali ke hidup lama dosa. Seperti anjing kembali ke muntah, babi kembali ke kubangan. Kalau orang murtad, tidak mau disucikan hidupnya, yang tidak selamat. Biar sudah percaya, awalnya percaya Tuhan, sudah dikuduskan, sudah dibaptis, sudah pengampunan dosa, sudah dipercikik darah Kristus, sudah percaya, ditebus. Tapi kalau hatinya tidak mau disucikan, ada akar pahit, benci, tidak ada hidup kekal. Kalau hati kita benci orang, tidak mau mengampuni, tidak ada hidup kekal.
Walaupun sudah percaya, walaupun sudah baptis. Makanya hidup kita harus disucikan. Disucikan oleh apa? Firman. Dengar firman, aduh Tuhan saya salah, saya itu Tuhan, ampuni saya. Perbaiki. Darah Kristus membasuh dosa kita. Tapi kalau kita benci sekali, tetap benci sampai mati, aku tidak mau lihat mukamu. Ini orang tidak ada hidup kekal, kata 1 Yohanes 3. Saudara baca sendiri di rumah. Barang siapa benci saudaranya, tidak punya hidup kekal. Jadi kita harus disucikan, hidup benar, hidup kudus, hidup sempurna. Jangan menoleh ke belakang. Ya. Jadi jangan membangun dengan dasar yang salah. Bahan-bahan yang kita pakai untuk membangun. Apa? Jerami, rumput, kayu, atau emas permata. Itu nanti dipertanggungjawabkan pada hari di mana kita menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita bangun pelayanan kita bangun rohani kita dengan bahan apa? Emas, perak, atau permata, atau kayu, rumput, jerami, kedagingan. Terserah kita. Tapi ya harus tanggung jawab nanti di pengadilan Kristus. Talenta apa yang kamu dikasih? Tanggung jawab. Jadi ada 2 pengadilan. Membadili orang hidup dan orang mati. Orang hidup untuk mempertanggungjawabkan, menerima upah. Semua nanti kita diupahi. Kalau kita rajin memberitakan Injil, saksikan. Bukan berarti kita harus selalu berkhotbah, tidak. Apa yang kita dengar dari pendeta, dari mana, kita sampaikan pada orang lain. Jadi saluran berkat. Kita bersaksi, kita doakan, itu sepupu saya Tuhan, tolong supaya diselamatkan. Tidak ada beban itu di kita, biarin aja kamu. Selamat, urusan kamu. Paling kalau saya ngomong kamu juga marahi saya, nah, sudah biar aja. Nah ini, itu nanti dipertanggungjawabkan. Kamu biarkan orang jalan kemana? Biarkan orang jalan ke neraka. Bye-bye, aku jalan sini. Loh. Gembala, karena itu orang, punya banyak kekayaan, duitnya. Waduh, kalau tidak ada dia di gereja saya bagaimana? Jadi biar dia salah, biarkan saja, tutup mata sebelah. Dan itu semua nanti dipertanggungjawabkan. Saya tidak mau. Makanya biar orang siapapun, kalau salah, beritakan salah. Ya toh, kita bebas. Kalau sudah diberitakan dia tetap mau jalan, ya urusannya dia, tanggung jawabnya dia. Kan tanggung jawab saya lepas. Itu tahta pengadilan Kristus. Itu mengadili orang hidup. Tapi ada tahta putih nanti. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Ini tahta putih. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, Ya, dan dia yang duduk di atasnya. ya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Nanti kalau sudah langit dan bumi sudah tidak ada tempatnya, disitulah dimulai. Sesudah kerajaan 1000 tahun, damai dan orang kebangkitan pertama. Terus, Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, orang mati dihakimi. Tadi orang hidup, sekarang orang mati. Ini bukan hanya mati fisik, tapi memang rohnya tidak pernah hidup. Dulu kita mati rohani, kita terima Injil yang kekal,
Injil Yesus Kristus saya percaya, kita bertobat, hidup rohani kita. Tapi ada orang tidak pernah dengar. Tapi Tuhan bilang, walaupun dia tidak pernah dengar Injil, hati nuraninya. Ada orang tidak percaya Tuhan. Orang tidak percaya Tuhan juga punya hati nurani. Dia tidak percaya Tuhan, tapi hati nuraninya bilang kau berbuat dosa. Makanya ada orang tidak percaya Tuhan. Dia sudah punya istri, dia cari lagi istri lain. Nah, hatinya bilang salah, pasti salah. Hatinya itu, hati nurani. Jadi Tuhan punya ciptaan yang terbaik adalah manusia, di mana dia tempatkan suaranya di dalam manusia itu. Dia menuntut manusia supaya semuanya boleh masuk surga. Sayang tidak semua manusia mau. Lanjut dibaca dulu itu. Berdiri di depan takhta itu, Ya, lalu dibuka semua kitab, semua kitab dibuka. dan dibuka juga sebuah kitab lain, Kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi Orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, menurut perbuatan mereka. berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Orang yang hidup tertulis juga, orang yang mati juga tertulis. Nggak ada yang lari. Oh, bersyukur Tuhan jika dosa kita dinyatakan. Kesalahan kita dinyatakan Tuhan untuk diperbaiki sekarang ini. Bukan nanti. Kita tidak tahu kita besok masih hidup. Tidak tahu. Ya. Terus Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. orang-orang mati. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada Ini di bukan hanya dalamnya. mati fisik, mati rohani juga. Gak pernah hidup. Barang siapa percaya kepada Tuhan karena dengar firman, dia mati tapi dia dihidupkan. Hidup rohnya. Dia orang mati tidak pernah mau terima Tuhan sampai matinya. Terus Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. dihakimi masing-masing menurut perbuatan. Wow, tidak ada yang bebas. Dihakimi menurut perbuatan. Di sana tidak ada yang keliru. Terus Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. iya, Itulah kematian yang kedua, kematian lautan kedua, api. lautan api. Tidak akan keluar. Tidak akan keluar. Saya selalu bilang, tidak 1 triliun tahun lalu bisa keluar. Tidak keluar. Itu baca lanjut, perhatikan baik-baik. Dan setiap orang yang Setiap tidak orang ditemukan namanya, tidak ditemukan namanya. tertulis di dalam kitab kehidupan Kitab itu, kehidupan. ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Namamu harus terdaftar di surga. Bagaimana caranya? Lahir baru. Berubah hidup kita. Memang tidak drastis, langsung jadi baik, tidak lah. Pelan-pelan. Makanya perlu penyucian. Dengar firman, diajar. Step by step, sedikit demi sedikit. Allah menguduskan kita sampai sempurna. Seperti Yesus. Tidak langsung. Misal ada orang marah, tak bisa tahan emosi, banting pintu, pukul meja. Pelan-pelan Tuhan merubah. Asal dia mau disucikan. Dia jadi baik. Sampai tidak banting pintu. Tidak pukul meja. Saudara perlu ada dalam suasana firman dan Roh Kudus.
yang mengubahkan hidup dari hari ke hari sampai sempurna. Tapi wahai orang yang tidak ada namanya di dalam kitab kehidupan, dibuang ke dalam lautan, pastikan namamu ada di kitab kehidupan. Pasti? Pasti namamu ada kitab kehidupan? Udah lahir baru? Nah, ini tanya, kalau suamimu belum lahir baru, istrimu belum lahir baru, sembahyang, puasa. Haleluya, Tuhan tolong istri saya, Tuhan tolong suami saya. Aku tidak mau lihat dia masuk di dalam laut, tapi aku mau namanya ada di kitab kehidupan. Aku mau semua anak saya ada di kitab kehidupan. Semoga firman Tuhan malam ini memberkati kita. Semua kita ya menghadap hakim itu, orang yang hidup maupun orang yang mati. Ini dua pengadilan. Nanti kita lanjutkan ya kesempatan pendalaman Alkitab. Jadi saudara yang dengar ini bilang sama yang lain, aduh datang. Oh tapi ada di YouTube nanti dibagikan. Ya itu lain. Ya, boleh juga dapat berkatnya, tapi beda. Tuhan Yesus memberkati kita. Nanti sambung hari penghakiman ini. Mari. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus buat kesempatan yang baik. Biarlah Tuhan firman Allah yang kami dengar, bukan hanya kami dengar, tapi untuk kami lakukan di dalam hidup ini, dengan membangkitkan rasa takut kepada Allah, bahwa Allah akan menghakimi pada waktunya apa yang kami lakukan.
Biar kami punya rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Sebab Allah yang kami punya adalah Allah yang adalah api yang menghanguskan. Berikan rasa takut kepadamu Tuhan. Tidak meremehkan Tuhan. Tidak meremehkan perintah-perintah-Mu. Tidak menerima pelayanan pekerjaan Tuhan hanya dengan cara yang tidak benar, tidak sungguh. Terima kasih Bapa. Kami takut akan Tuhan. Dan orang yang takut Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun. Terima kasih Bapa. Kuduskan kami. Siapa yang memuji Tuhan, silakan angkat tanganmu. Nyanyikan, mulutku penuh pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh pujian, Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk takut kepada Tuhan, untuk bertanggung jawab untuk setiap beban pelayanan apapun yang diberikan, pekerjaan apapun yang kami kerjakan di dunia sekuler terhadap majikan kami. Tanggung jawab seorang suami maupun seorang istri terhadap anak-anaknya, dan tanggung jawab kami kepada Tuhan. Terima kasih, kami tidak mau kehilangan upah. Kami mau bercerita kepada setiap orang tentang Yesus Kristus, tentang apa yang dibuat Tuhan dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Betul memuji Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari angkat tangan dua-dua, ulang dan terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus
yaitu Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Malam ini sampai Tuhan datang. Kita diberkati supaya menjadi berkat. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.